Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Salsabila dengan 3 digit dan terakhir 198 dari kelas PM 2025C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai geometri bab 8 yaitu kesejajaran. Teorema 8.1. Jika dua garis sejajar, maka garis-garis itu terletak tepat pada satu bidang. Diketahui L sejajar dengan K. Garis L sejajar dengan garis K. Buktikan ada tepat satu bidang E yang memuat L dan K. Nah, kita anggap PPT ini adalah sudah sebagai suatu bidang, yaitu bidang E yang memuat garis L dan garis K. Bukti, karena L sejajar dengan K, maka terdapat paling sedikit satu bidang E yang memuat kedua garis ini. Ambil titik sembarang P pada garis K. Titik P. Nah, diketahui L adalah garis dan P titik di luar L. Maka terdapat tepat satu bidang yang memuat L dan P. Karena P merupakan anggota dari K, maka bidang tersebut juga memuat K. Jadi, ada tepat satu bidang E yang memuat L dan K. Teorema 8.2. Jika dua garis sebidang dan keduanya tegak lurus pada garis yang sama, maka kedua garis tersebut sejajar. Nah, diketahui garis L itu tegak lurus dengan N. Garis K itu tegak lurus dengan N. Dan L dan K ini adalah sebidang. Lalu buktikan L itu sejajar dengan K. Nah, bukti, andaikan L, garis ini L, dan K, garis ini, itu berpotongan di titik P, yaitu bukti tidak langsung. Menurut teorema 5.1, melalui sebuah titik di luar garis, maka hanya ada satu garis yang tegak lurus itu. Nah, kontradiksi dengan pengandaian ini itu gambar teorema 5.1. Nah, karena L dan K tidak berpotongan, ini gambar yang awal, L dan K itu tidak berpotongan, dan L serta K itu sebidang, maka L itu sejajar dengan K, yaitu karena definisi garis sejajar. Teorema 8.3. Jika K garis dan P di luar K, maka ada paling sedikit satu garis melalui P sejajar K. Diketahui garis K, titik P di luar K. Titik P di luar K, dan ini merupakan garis K. Nah, buktikan ada garis L melalui titik P demikian hingga L sejajar dengan K. Nah, bukti P di sini berada di luar garis, maka dapat dibuat garis N. Garis N melalui titik P yang tegak lurus dengan K. Misal garis N ini sudah dibuat dan P terletak pada N, maka dapat dibuat garis L yang melalui P dan tegak lurus pada N. Maka berdasarkan teorema 8.3, jika dua garis sebidang dan keduanya tegak lurus pada garis yang sama, maka garis itu sejajar. Teorema 8.4. Jika dua garis dipotong oleh sebuah garis transversal, dua garis, dan ini garis transversalnya, dan jika sepasang sudut dalam berseberangan adalah kongruen, maka pasangan sudut dalam berseberangan yang lain juga kongruen. Diketahui garis L dan K, transversal T, sudut 1 itu kongruen dengan sudut 4. Buktikan sudut 2 itu kongruen dengan sudut 3. Bukti, berdasarkan definisi pasangan linier, sudut 1 dan sudut 2 merupakan pasangan linier. Begitu pula dengan sudut 3 dan sudut 4. Berdasarkan postulat pasangan linier, sudut 1 suplemen sudut 2.
Begitu pula sudut 3 suplemen sudut 4. Maka besar sudut 2 itu sama dengan besar sudut 3. Nah, maka sudut 2 itu kongruen dengan sudut 3. Teorema 8.5. Jika dua garis dipotong oleh suatu transversal dan jika sepasang sudut dalam berseberangan kongruen, maka dua garis tersebut sejajar. Diketahui garis A adalah transversal garis B dan C. Garis A, transversal B dan C, membentuk sepasang sudut dalam berseberangan kongruen. Buktikan B itu sejajar dengan C. Bukti, garis A itu memotong garis B dan C masing-masing di titik P dan Q, membentuk satu pasang sudut dalam berseberangan yang kongruen. Andaikan B dan C itu tidak sejajar, berarti B dan C itu berpotongan, misal di titik R. Misalkan titik S pada B yang berlainan pihak dengan R dari A. Nah, sudut SPH adalah sudut eksterior segitiga PHR dan sudut PHR adalah salah satu sudut interior jauhnya. Berdasarkan teorema sudut eksterior, maka besar sudut SPH itu lebih besar daripada besar sudut PHR. Karena yang diketahui sepasang sudut dalam berseberangan kongruen, sehingga besar sudut SPH itu sama dengan besar sudut PHR, maka hal ini terjadi kontradiksi dengan teorema tersebut. Jadi pengandaian salah, seharusnya B itu sejajar dengan C. Teorema 8.6. Jika dua garis dipotong transversal dan jika sepasang sudut-sudut sehadap kongruen, maka tiga pasang sudut sehadap yang lain adalah kongruen. Diketahui, misal pada gambar di bawah, sudut 2 itu kongruen dengan sudut 6. Buktikan, sudut 4 itu kongruen dengan sudut 8. Sudut 1 kongruen dengan sudut 5, sudut 3 kongruen dengan sudut 7. Bukti, diketahui bahwa sudut 2 itu kongruen dengan sudut 6. Selain itu, sudut 3 merupakan suplemen dari sudut 2 dan sudut 7 itu merupakan suplemen dari sudut 6 berdasarkan postulat suplemen. Nah, karena sudut-sudut yang merupakan suplemen dari sudut-sudut kongruen adalah kongruen, maka diperoleh sudut 3 kongruen dengan sudut 7. Selanjutnya, sudut 1 merupakan suplemen dari sudut 2 dan sudut 5 merupakan suplemen dari sudut 6 berdasarkan postulat suplemen. Nah, dengan alasan yang sama, karena keduanya merupakan suplemen dari sudut-sudut yang kongruen, maka sudut 1 kongruen dengan sudut 5. Kemudian sudut 4 merupakan suplemen dari sudut 1 dan sudut 8 merupakan suplemen dari sudut 5 berdasarkan postulat suplemen. Karena sudut 1 kongruen dengan sudut 5, maka sudut-sudut yang merupakan suplemennya juga kongruen, sehingga diperoleh sudut 4 itu kongruen dengan sudut 8. Teorema 8.7. Jika dua garis dipotong oleh suatu transversal sepasang sudut sehadap kongruen, maka garis-garis tersebut adalah sejajar. Diketahui sudut 2 kongruen dengan sudut 6. Buktikan N
N sejajar dengan garis K ini. Garis N sejajar dengan garis K ini. Bukti. Pernyataan yang pertama yaitu sudut 2 itu kongruen dengan sudut 6. Alasannya karena sudah diketahui di sini. Nah, sudut 4 itu kongruen dengan sudut 2. Alasannya karena sudut bertolak belakang. Dan sudut 4 itu kongruen dengan sudut 6. Karena apa? Alasannya karena sifatnya itu transitif. Nah, maka garis N, garis ini itu sejajar dengan garis K ini. Alasannya karena teorema kekongruenan sudut dalam berseberangan. Teorema 8.8. Jika dua garis sejajar dipotong garis transversal, maka sudut dalam berseberangan adalah kongruen. Diketahui K sejajar dengan N, dipotong transversal L masing-masing di titik P dan Q. Buktikan sudut 1 itu kongruen dengan sudut 2. Bukti. Andaikan sudut 1 ini itu tidak kongruen dengan sudut 2. Misal T transversal dari K dan N melalui P, sehingga sudut-sudut dalam berseberangan kongruen sebagaimana diberikan oleh postulat konstruksi sudut. Konstruksi sudut 3 itu kongruen dengan sudut 2. Karena sudut 1 itu tidak kongruen dengan sudut 2, kita dapat menyimpulkan bahwa sudut 1 itu tidak kongruen dengan sudut 3, sehingga T dan K itu bukan garis yang sama. Nah, diketahui K dan N itu sejajar dengan teorema 8.5. Nah, T itu sejajar dengan N, sehingga ada dua garis yang berbeda melalui P. Garis ini dan ini. Garis P melalui garis P sejajar. Nah, hal ini itu kontradiksi dengan postulat kesejajaran. Jadi, sudut 1 ini itu kongruen dengan sudut 2. Teorema 8.9. Jumlah ukuran sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Diketahui segitiga ABC dengan sudut 2, sudut 4, dan sudut 5. Buktikan bahwa besar sudut 2 ditambah besar sudut 4 ditambah besar sudut 5 itu sama dengan 180 derajat. Bukti, berdasarkan postulat 16 melalui titik B ini dibuat garis L yang sejajar dengan AC, maka terbentuk sudut 1 dan sudut 3 pada garis L. Berdasarkan teorema 8.8, jika garis L itu sejajar dengan AC dan dipotong transversal AB, maka sudut 1 itu kongruen dengan sudut 4. Dalam kurung sudut dalam berseberangan. Nah, berdasarkan teorema 8.8, jika garis L itu sejajar dengan AC dan dipotong transversal BC, maka sudut 3 itu kongruen dengan sudut 5 atau sudut dalam berseberangan. Nah, karena sudut 1, sudut 2, dan sudut 3 itu bersebelahan pada satu garis lurus, maka besar sudut 1 ditambah besar sudut 2 ditambah besar sudut 3 itu sama dengan 180 derajat. Jika sudut 1 itu sama dengan sudut 4 dan sudut 3 itu sama dengan sudut 5, maka dapat kita substitusikan menjadi besar sudut 4 ditambah besar sudut 2 dan ditambah besar sudut 5 itu sama dengan 180 derajat. Teorema 8.10. Setiap diagonal membagi jajar kencang menjadi dua segitiga kongruen. Diketahui AB, CD adalah jajar kencang
dan ditarik diagonal BD pada jajar kencang. Berlaku bahwa sisi-sisi berhadapan sama panjang, sehingga AB itu sama dengan DC dan AD itu sama dengan BC. Nah, ditanya, buktikan bahwa segitiga ABD itu kongruen dengan segitiga CBD. Bukti, AB itu sama dengan CD. Sisi berhadapan jajar kencang sama panjang. Dan AD itu sama dengan BC. Sisi berhadapan jajar kencang sama panjang. Sama juga. Nah, BD ini itu sama dengan BD. Jadi, ini merupakan sisi yang bersekutu. Nah, karena ketiga sisi yang bersesuaian itu sama, maka segitiga ABD itu kongruen dengan segitiga CBD, yaitu sisi-sisi-sisi. Teorema 8.11, sisi-sisi berhadapan jajar kencang kongruen. Diketahui AB, CD adalah jajar kencang dan ditarik diagonal BD. Pada jajar kencang berlaku bahwa sisi-sisi yang berhadapan sejajar, yaitu AP sejajar dengan DC dan AD sejajar dengan BC. Ditanya, buktikan bahwa sisi-sisi berhadapan jajar kencang kongruen, yaitu AP sama dengan DC dan AD sama dengan BC. Ini sama dengan, dan ini sama dengan ini. Nah, bukti, perhatikan segitiga ABD dan segitiga CBD. Sudut ABD itu sama dengan sudut CBD. Sudut dalam berseberangan karena AB itu sejajar dengan DC. Nah, yang ketiga, sudut ADB itu sama dengan sudut CDB, yaitu sudut dalam berseberangan karena AD itu sejajar dengan BC. Nah, BD di sini itu sama dengan BD karena sisi yang bersekutu. Maka segitiga ABD itu kongruen dengan segitiga CBD karena sisi, sudut, sisi. Sisi, sudut, sisi. Nah, akibatnya sisi-sisinya bersesuaian sama panjang. AB itu sama dengan DC dan AD itu sama dengan BC. Teorema 8.12, sudut-sudut berhadapan pada suatu jajar kencang itu kongruen. Diketahui jajar kencang ABCD, sudut A itu berhadapan dengan sudut C, sudut B itu berhadapan dengan sudut D. Nah, buktikan kalau A itu kongruen dengan C dan B itu kongruen dengan D. Buktikan A kongruen dengan C, B kongruen dengan D. Bukti, jika ABCD adalah jajar kencang, maka diagonal diagonal AC dan BD itu membagi dua kongruen, yaitu menurut teorema 8.10. Jika segitiga ABC, segitiga ini itu kongruen dengan segitiga CDA, segitiga ini, maka sudut yang bersesuaian juga kongruen. Sudut DAB, sudut ini, dan sudut BCD, sudut ini, dan sudut ABC, sudut ini itu juga kongruen dengan sudut CDA, sudut ini. Nah, maka terbukti bahwasanya A itu kongruen dengan C dan B itu kongruen. Teorema 8.13,
Dua sudut berdekatan pada jajar genjang saling berpelurus. Diketahui ABCD adalah jajar genjang. Buktikan sudut DAB ditambah sudut ABC itu sama dengan 180 derajat. Dan pasangan sudut berdekatan lainnya juga. Nah, bukti diketahui di sini AD itu sejajar dengan BC dan garis AB ini itu memotong kedua garis tersebut sehingga AB adalah transversal. Maka DAB dan ABC adalah sudut dalam sepihak. Berdasarkan sifat sudut dalam sepihak pada dua garis sejajar, sudut DAB ditambah sudut ABC itu sama dengan 180 derajat. Jadi, sudut DAB dan sudut ABC saling berpelurus. Teorema 8.14. Diagonal-diagonal jajar genjang membagi dua sama panjang satu sama lain. Diketahui ABCD adalah jajar genjang diagonal AC dan BD berpotongan di titik O. Ditanya, buktikan bahwa diagonal saling membagi dua sama panjang, yaitu AO sama dengan OC dan BO sama dengan OD. Nah, bukti, perhatikan segitiga AOB dan segitiga COD. Sudut ABO, sudut ini, itu sama dengan sudut CDO, sudut ini. Karena AB itu sejajar dengan DC. Nah, sudut BAO, sudut ini, itu sama dengan sudut DCO, sudut ini. Karena sudut dalam berseberangan juga. Karena AD itu sejajar dengan BC. Nah, jadi AB itu sama dengan DC. Karena sisi berhadapan jajar genjang sama panjang, maka segitiga AOB dan segitiga COD itu sudut sisi sudut. Akibatnya AO itu sama dengan OC dan BO itu sama dengan OD. Teorema 8.15. Jika kedua pasang sisi berhadapan sebuah segi empat kongruen, maka segi empat itu disebut jajar genjang. Diketahui sudut DAB, sudut ini itu kongruen dengan sudut BCD, sudut ini. Sudut ABC itu kongruen dengan sudut CDA, ini kongruen dengan ini. Buktikan ABCD adalah jajar genjang. Bukti. Nah, di sini jumlah sudut dalam segi 4 adalah besar sudut DAB, besar sudut ABC, besar sudut BCD, besar sudut CDA sama dengan 360 derajat. Karena DAB itu kongruen dengan BCD dan ABC itu kongruen dengan CDA, maka besar sudut DAB ditambah besar sudut ABC itu sama dengan 180 derajat. Jadi sudut DAB dan sudut ABC itu saling berpelurus. Karena dua sudut dalam sepihak saling berpelurus, maka AD itu sejajar dengan BC. Selain itu, besar sudut ABC ditambah besar sudut BCD ini itu sama dengan 180 derajat. Maka sudut ABC dan sudut BCD juga saling berpelurus. Karena dua sudut dalam sepihak saling berpelurus, maka AB itu sejajar dengan CD. Jadi ABCD adalah jajar genjang.
Teorema 8.16, jika dua sisi sebuah segi 4 sejajar dan kongruen, maka segi 4 itu disebut jajar genjang. Diketahui segi 4 ABCD dengan AB itu sejajar dengan DC, dan AB itu sama dengan DC. Buktikan ABCD adalah jajar genjang. Nah, buktikan ABCD ini adalah jajar genjang. Jika ditarik garis transversal AC, maka terbentuk segitiga ABC dan CDA. Nah, diketahui AB itu kongruen dengan DC. Dan karena AB itu sejajar dengan DC dan dipotong transversal AC, maka sudut berseberangannya kongruen. BAC, sudut ini itu kongruen dengan sudut ACD, sudut ini. Jika AC refleksi dari dirinya sendiri, AC kongruen dengan AC, maka berdasarkan sisi sudut sisi, segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga CDA. Jika dua segitiga kongruen, maka sudut yang bersesuaian, sudut BCA, sudut ini, dan sudut CAD, sudut ini warna merah, itu juga kongruen. Nah, teorema 8.5, jika AD dan BC dipotong transversal AC dan sepasang sudut dalam berseberangannya kongruen, ini kongruen, maka AD itu sejajar dengan BC. Teorema 8.17, jika dua diagonal sebuah segi 4 membagi dua satu sama lain, maka segi 4 itu disebut jajar genjang. Diketahui segi 4 ABCD dengan diagonal AC dan BD berpotongan di titik O, serta AO itu sama dengan OC dan BO sama dengan OD. Nah, ditanya, buktikan bahwa ABCD adalah jajar genjang. Nah, bukti, perhatikan segitiga AOB dan COD. Diketahui AO itu sama dengan OC dan BO itu sama dengan OD. Sudut AOB, sudut ini itu sama dengan sudut COD karena sudut bertolak belakang, yaitu sama besar. Maka segitiga AOB itu kongruen dengan segitiga COD karena sisi sudut sisi. Nah, akibatnya AB itu sama dengan CD. Sudut ABO, sudut ini itu sama dengan sudut CDO, sudut ini. Nah, lalu perhatikan segitiga AOD dan segitiga COB. Diketahui AO itu sama dengan OC dan DO itu sama dengan OB. Nah, maka sudut AOD, sudut ini warna biru ini, itu bertolak belakang dengan sudut COB, bertolak belakang dengan sudut ini. Maka segitiga AOD itu kongruen dengan segitiga COB karena sisi sudut sisi. Akibatnya AD itu sama dengan BC dan sudut ADO yang hijau ini itu sama dengan sudut CBO ini. Nah, karena AB itu sama dengan CD dan AD sama dengan BC serta pasangan sisi berhadapan sejajar, maka segi 4 ABCD adalah jajar genjang. Teorema 8.18, jika dua sisi sebuah segi 4 sejajar dan kongruen, maka segi 4 itu disebut jajar genjang. Diketahui segi 4 ABCD memiliki sisi AB dan CD dengan
AB sejajar dengan CD dan AB itu kongruen dengan CD. Nah, bukti tarik diagonal AC. Perhatikan segitiga BAC dan segitiga DADCA. Karena AB itu sejajar dengan CD, maka sudut BAC itu sama dengan sudut DCA yang warna biru ini, karena sudut dalam berseberangan oleh transversal AC. Karena AB itu sejajar dengan CD, maka sudut BCA yang warna hijau ini itu sama dengan sudut DAC yang warna hijau, karena sudut dalam berseberangan. Nah, karena AB itu kongruen dengan CD, diketahui, maka segitiga BAC itu kongruen dengan segitiga DCA. Karena sisi sudut. Nah, dari kekongruensi segitiga diperoleh sudut ABC ini itu sama dengan sudut CDA. Sudut ini. Oh ya, lupa kasih sudut. Ini adalah sudut ini, nanti kasih sudut. Nah, jika sepasang sudut dalam berseberangan sama besar, maka AD itu sejajar dengan BC. Nah, jadi diperoleh AB sejajar dengan CD, AB sejajar dengan CD, dan AD itu sejajar dengan BC. Karena kedua pasang sisi berhadapan sejajar, maka segi 4 ABCD adalah jajar genjang.